wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuhha, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adnima aw udnama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila misal. Wa lakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Wa maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Faslun wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syatun wa fi ashrin syatani wa fi khamsata asyara salasu siyahin wa fi isrina arba'u siyahin wa fi khamsin wa isrina bintu mahadin wa fi sittin wa salasina bintu labunin wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun wa fi ikhda wa sittina jaza'atun wa fi sittin wa sab'ina binta labunin wa fi ikhda wa tis'ina hiqqatani wa fi mi'atin wa ikhda wa isrina salasu banati labunin summa fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqah. Bicara tentang nisab daripada unta, ada ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai berapa adalah dari mulai 5. Begitu seorang mempunyai unta 5 dan dalam kehidupannya diantaranya adalah berternak dengan unta, maka pada setahun sekali dia harus mengeluarkan berapa. Ada ketentuan-ketentuan yang dimaklumi karena ini sifatnya wajib. Jadi syarak menegaskan sekian dan sekian. Ini bukan masalah kesadaran, tapi masalah kewajiban. Yaitu ketika seorang punya unta 5, maka mengeluarkan 1 kambing. Untuk 10 mengeluarkan 2 kambing.
15 mengeluarkan 3 kambing. 20 mengeluarkan 4 kambing. Dan 25 di sini pintu mahot mulai mengeluarkan bukan kambing tapi mengeluarkan unta. Yang pintu mahot itu, istilah pintu mahot adalah unta yang baru berumur setahun dan masuk tahun kedua. Jadi menggambarkan anak unta. Selanjutnya wa fi sittin wa salasina terpaut 10 sati khamsin wa isrina pintu mahadin wa fi sittin wa salasina pintu labunin. Kalau pintu labun adalah unta yang sudah berumur 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun, untuk 46 mengeluarkan hiqqah. Hiqqah itu unta yang masuk umur 3 tahun dan mulai masuk pada tahun keempat. Wa fi ikhda wa sittina jaza'atan, 61 mengeluarkan jaza'ah. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabunin. Jadi tinggal urutannya gampang, dari mulai setahun masuk kedua, 2 tahun masuk ketiga, 3 tahun masuk ketiga, keempat dan selanjutnya. Ngapunten orang nasi diunto soalnya. Kapan dia ada unto? Ya, paling enggak kita ngerti istilah-istilah yang ada dalam zakat ya. Untuk diketahui begitulah syarat menentukannya. Nanti kita bicarakan selanjutnya masalah hikmah yang dibalik zakat, seperti dari mulai pelajaran kemarin, awal pelajaran tidak lepas-lepas saya menjelaskan antara sholat dan zakat yang selalu dibarengkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di balik itu hikmah tasyriknya apa? Nanti kita lanjutkan. Setelah 40 pintu labun, wa fi kulli khamsina hiqqah, untuk 50 mengeluarkan hiqqah. Hiqqah itu laha salasu sinin wa tahala fir rabi'ah. Ini untuk unta. Ukuran hiqqah berarti semacam unta yang sudah mulai bisa dibuat untuk tunggangan. Jadi ada muatan-muatan sudah dia siap untuk dimuati, itu namanya hiqqah. Faslun wa awalun nisabil baqari salasun. Nah, untuk sapi lah sekarang. Di sini ada sapi ya. Kalau sapi berapa? Wa awalun nisabil baqari salasun. Sapi sekarang satu berapa? 15 kali 30 berapa? 15 kali 30 kira-kira berapa? 40. Untuk 30 sapi wa fiha tabiun, yang dikeluarkan adalah tabiun, pedet. Yang pedet ini tabiun, ukurannya adalah dia berumur setahun masuk di tahun kedua. Wa fi arba'ina musinnatun, musinnah laha sanatani, 2 tahun, wa tahalat salisa, umurnya 2 tahun masuk ketiga. Wa ala hada, begitulah, wa ala hada abadan faqis. Jadi kemudian 30
30 menjadi 60, 40 menjadi 80. Apa yang dikeluarkan antara tabiun dan antara musinnatun. Faslun wa awalun nisabil ghanami arba'una. Kalau kambing 40. Kambing berapa? Kambing apa? Kambing mahal tuh. Ada kambing 2 juta ada enggak? Ada. Kecil deh. Untuk kambing 40 wa fiya syatun. Untuk kambing 40 mengeluarkan satun. Wa fiya syatun jaza'ah. Jaza'atun minadh dhani, beda antara kambing kibas dan kambing kacang. Kalau kambing kibas mengeluarkan jaza'ah. Nah, jaza'ah yaitu yallati atammat sanatan wa takhalatus saniyah, yaitu yang umurnya 1 tahun masuk pada tahun kedua. Saniyah minal ma'zi, atau mengeluarkan saniyah yaitu allati atammat sanataini, yang masuk pada 2 tahun, wa takhalat bis salisa. Wa fi mi'atin wa ikhdawa isrina, untuk 121 syatani mengeluarkan 2 kambing. Wa fi mi'ataini wahidah, 201 salah susiain 3 kambing. Wa fi arba'i mi'ah arba'u siain, untuk 400 mengeluarkan 4 kambing. Summa fi kulli mi'atin satun, dan selanjutnya 400 menjadi 500 berarti 5, menjadi 600 berarti 6, jadi 700 berarti 7, dan selanjutnya dan selanjutnya. Sekarang ada orang berkongsi. Bagaimana kalau berkongsi? Faslun wal khalitani, dan 2 orang yang berkongsi. Yuzakkiyani, dua-duanya menzakati zakat al-wahid, zakat seorang saja, enggak usah hitungan 2 ya. Bibai bisab'i syara'ita, dengan 7 sekian banyak syarat. Apa itu? Idza kanal marahu wahidan. Pertama adalah bila ada kandangnya, untuk kandang di malam hari itu al-marah 1, wal masrah wahidan, kandang persiapan yang ada di siang untuk dimasukkan di malam hari wahidan, wal mar'a wahidan, tempat pengembalaan juga 1, wal fakhlu wahidan, pejantannya juga 1, wal masraf wahidan, tempat minumnya juga 1, wal halib wahidan, karena di sini ada namanya yang jadi mengambil susu, mengumpul susu juga 1, wa madu'ul halbi wahidan, tempat untuk memeras susu juga 1. Itu ketentuan-ketentuan yang kita maklumi. Jadi sekarang mari kita bicara bersama tentang kapan namanya zakat itu sebagai satu kewajiban yang selalu dibarengkan oleh Allah dengan sholat. Ini penting. Aqimus sholata wa atuz zakata. Aqamus sholata wa atawuz zakata. Yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Ini kembali kepada bahwa ibadah itu ada 2 penting ibadah kita pahami. Kalau salah satunya jomplang, berarti ibadah kita masih jomplang. Jangan dipikir kalau ada orang sholatnya Masya Allah tapi meditnya Masya Allah ya. Ada enggak? Sholatnya khusyuk tapi medit, ada enggak? Ada? Ya ada. Ini permasalahannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin, di mana kita keseharian kita untuk sambung dengan Allah itu dengan dalam segala aktivitas kita. Kenapa ada basmalah? Bismillahirrahmanirrahim.
yang ba oleh ahli nahwu itu adalah harful jar, dan harful jar itu pasti punya muta'allaq terkait dengan apa? Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang, yang Allah itu ngurus seluruh alam ini. Kenapa disebut Allah? Yang kemudian Allah itu seperti apa sifatnya, dan seperti apa Allah itu begitu menciptakan segala sesuatu sak ngeramute. Maka kita tahu bahwa Allah itu adalah maha kasih sayang karena kecintaannya terhadap makhluknya, ya. Dan kemudian buktinya sekaligus sak merawatnya. Ukurannya adalah ketika Allah bikin semut kecil, Allah berarti ngeramut semut kecil. Ketika Allah bikin namanya aras, segede itu Allah ngeramut aras. Ketika Allah membuat namanya langit 7, antara langit pertama, langit kedua 500 tahun. Ketika Allah membuat bumi yang Masya Allah seperti ini semuanya, siapa yang ngeramut? Rabbil Alamin. Kemudian kita mengerti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekaligus bukti kalau kita adalah mengerti Allah, maka berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi itu diatur oleh Allah dalam sholat kita. Bagaimana kita sholat dan aturannya untuk melibatkan seluruh badan, agar seluruh badan dari mulai rambut sampai bawah ini merasakan bersama kesyukurannya terhadap Allah. Maka dibuatlah ibadah tidak ada sempurna kayak salat. Semuanya ikut serta, sampai lutut ikut serta, kaki ikut serta, leher ikut serta, mata ikut serta, hidung ikut serta, ya. Sehingga kemudian sholat ini disebut hadrah ilahiyah. Kapan Anda berkomunikasi dengan Allah, justru adalah pada waktu sholat itu. Karena itu Allah begitu sangat menghargainya dengan sholat. Buktinya Anda tahu siapa Allah. Pada saat kemudian Anda tahu siapa Allah, maka Anda tahu Anda sebagai manusia yang paling disempurnakan oleh Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat-sifatnya kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kata Rasulullah, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam atas sifatnya Allah. Khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabiullah Adam atas bukan rupanya loh ya, ala suratihi ay ala sifatihi. Allah bersifat hayyun, apa di akidah 20 apa mulai apa hayyun, wujud kita baqa mukhalafatu il hawadisi, terus qiyamuhu binafsihi, qudrat iradah ilmun hayah sama basar kalam kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itulah Allah kaunuhu hayyan, itulah Allah kaunuhu aliman, itulah Allah kaunuhu selalu. Di antara sifatnya adalah hayyun, kehidupan bagi Allah. Maka manusia diberi kehidupan yang lebih daripada kehidupan segala makhluk. Tidak ada kehidupan yang sempurna
seperti yang diberikan kepada manusia. Ya. Hayyun, terus ilmun, Masya Allah, keilmuan manusia yang membuat kemudian dunia seperti ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmun, hayyun, qudratun, iradatun, kekuasaan, kemudian iradatun, kehendak. Setelah iradatun apa? Hayyun, qadirun, apa? Sama, basar, alam. Nah, sudah 7 sifat semuanya diberikan kepada manusia, sehingga mampulah manusia mengerti itu siapa Allah, karena memang Allah sendiri ingin memberikan sifat Allah untuk manusia. Hanya bedanya memang Allah itu khaliq dan kita adalah makhluk. Karena itu Allah laisa kamitslihi syai'un. Sudah. Tidak ada sesempurna manusia, karena itu Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah. Setelah itu, dari kecintaan Allah pada manusia yang begitu sangat luar biasa, akhirnya yang mengerti siapa Allah sebenarnya adalah mestinya manusia. Mestinya manusia. Tapi ternyata manusia karena tidak mengerti bagaimana bersyukur kepada Allah, maka kemudian justru kalau manusia tidak mengerti, summa radatnahu asfala safilin. Summa radatnahu asfala safilin. Apa makna summa radatnahu asfala safilin? Pertama adalah suratan saja kapan kita menjadi manusia ini adalah paling bagusnya makhluk. Tapi kalau sudah Allah membuat namanya tua, terus jadi apa? Asalnya ganteng, gagah-gagah, ayu-ayu, bareng wis tuwek lah apa? Itu katakan di dunianya. Jangan-jangan nanti malah di akhirat summa radatnahu asfala safilin, bukan di surga tapi di neraka. Bukan di surga tapi di neraka. Jadi ada dua makna. Summa radatnahu asfala safilin berkaitan dengan fisik manusia yang asalnya seperti itu, luar biasanya bagusnya, menjadi tua renta, tuyuk-tuyuk. Maka safilin itu disebut safilin adalah karena rendahnya. Orang sakit itu adalah safilin, orang jumbo itu safilin, anak-anak itu safilin. Justru kalau kita sudah tua menjadi asfala safilin, lebih rendah lagi daripada orang tua, orang lemah. Masya Allah. Nah, apalagi pikun, apalagi pikun. Subhanallah, itu secara fisik. Tapi justru kemudian kalau tidak ngerti siapa Allah yang mestinya dia ngerti Allah, mana nggak mengerti Allah, summa radatnahu asfala safilin, di mana tempatnya? Paling rendah dan tempat adalah mana? Nerakanya Allah, wal iyadu billah. Jadi untuk kemudian harus mengenal Allah lewat salat itu sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai sifat Rabbul Alamin yang ramut, manusia dituntut untuk kemudian juga hendaknya meniru lomaning Gusti Allah. Karena Allah itu mencintai makhluknya, sekaligus kemudian merawatnya. Maka manusia kalau ingin berhubungan dengan Allah, yaitu dengan sholat. Tapi kalau ingin niru lomani Gusti Allah, yaitu dengan apa? Zakat. Kepanjangan daripada zakat
adalah sifat sakhawah, sifat sakho. Artinya, jadi kalau orang masuk dalam zakat, pada dasarnya tidak hanya masuk dalam kewajiban zakat, tapi di balik itu adalah dia kapan berinfak, dia kapan bersedekah, dia kapan loman dan sebagainya. Ini adalah gambaran syariat Islam ketika sholat dan zakat tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kedekatan manusia adalah digambarkan dalam ia sholat kepada Allah dan juga ketika zakat, ketika dia meniru lomaning Gusti Allah. Karena itu kemudian as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang loman itu adalah dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Supaya juga senang ya wong loman ya. Kemudian qaribun minal jannah, baidun minan nar. Sampai Rasulullah bersabda, wala jahilun sakhiyun, justru ada orang bodoh tapi loman, ahabbu ilallahi, lebih dicintai Allah, min abidin bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi medit. Tapi medit ya. Itu wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhil. Justru orang bodoh tapi loman itu lebih dicintai Allah daripada apa? Orang yang ahli ibadah tapi medit. Menunjukkan namanya kelomanan ini justru orang bisa mendekat dengan Allah jauh daripada ibadah yang lain. Sudah selanjutnya. Jadi zakat berarti memberi pelajaran pada manusia untuk kapan dia mesti hidup ini jangan tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Karena begitu Allah menciptakan segala sesuatu, begitu pekanya terhadap yang diciptakan, maka dengan zakat kita jangan hidup ini tidak punya kepekaan terhadap orang lain. Begitu seorang punya dua sifat, yaitu mazidu mahabbatin wa riayatin, sebetulnya itu adalah banyak orang jadi wali. Kalau ada orang jadi dengan kecintaan dan dengan mau ngeramut, itu justru orang banyak menjadi wali, karena itu adalah jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi zakat mendidik orang untuk loman, ya. Jadi karena itu kemudian jangan sampai kita terjebak menjadi seorang muslim yang pelit. Yang pelit. Karena Rasulullah bersabda apa? Al-bakhilu apa? Baidun minallah, baidun minan nas, baidun minal jannah, terus qaribun minan nar. Al-bakhilu apa? Baidun minallah, baidun minan nas, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ja'ani Jibril faqala innallaha artada hadzal dina li nafsihi wa la yuslihuhu illa as-sahau wa husnul khuluq fa akrimuhu bihima ma sahibtumu. Satu saat Jibril datang kepada kata Rasulullah bahwa Allah itu sangat senang terhadap agama ini, agama Islam ini. Karena Islam ini dibuat sendiri oleh Allah, maka Allah begitu sangat senang terhadap agama ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima. Wa fil akhirati minal khasirin,
endingnya adalah di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, berarti masuk mana? Masuk neraka. Apa yang memudahkan Allah sangat senang dengan agama ini? Ada sepertinya ada apa? Wala yuslihu ila sahawa husnul khuluq. Tidak membuat seseorang menjadi baik agamanya dalam memeluk agama Islam ini dua saja, yaitu as-sahau loman, yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Dua saja. Jadi kalau kita melihat orang loman dan baik akhlaknya, berarti agamanya baik. Wa akrimuhu bihima, maka muliakanlah Islam ini dengan dua sifat ini, sifat loman dan sifat apa? Budi pekerti apa? Yang baik. Ma sahibtumu, selama kamu memeluk agama Islam ini. Jadi dengan inilah kemudian kita bisa mengerti tentang dibalik sodakoh seperti apa namanya hikmahnya. Satu contoh umpamanya, bakiru bis sodakoh fa innal bala'a la yatahattaha. Kalau pagi-pagi coba kamu terus bersodakoh. Jadi istilahnya mancinglah kamu pagi-pagi dengan sodakoh. Fa innal bala'a la yatahattaha, bahwa bala itu tidak bisa kemudian melangkai namanya sodakoh. Jadi artinya kalau ada bala, kemudian karena kita sodakoh, mental karena apa? Ada sodakoh. Ya. Bagi rubis sodakoh, berbagi-bagilah bersodakoh. Ini perintah Rasulullah. Kalau mau kamu hidup pada hari itu, insya Allah diselamatkan dari bala. Apa rahasianya? Sedekah. Karena sedekah itu apa? Tidak bisa melangkai. Karena balak tidak bisa melangkai sedekah. Ada sedekah, sini ada balak. Tidak jadi. Karena tidak bisa begini ya. Padahal balak ujian itu karena salah siapa? Ketika kita ada bala, ada ujian tertentu, itu karena salah siapa? Manusia sendiri, gitu. Jadi bukankah Allah memberikan dua hal yang tidak pernah berpisah antara nikmat dan bala? Betul? Ada nikmat dan bala. Memang begitulah Allah menciptakan segala sesuatu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Ini ono guyu, ono nangis. Ada malam, ada siang. Ada ketawa, ada barat, ada timur, ada selatan, ada atas, ada bawah, ada nikmat, ada bala. Kenapa ada bala? Kalau ada nikmat sudah tentu kita harus bersyukur. Kalau ada bala, kenapa harus bersabar? Karena bala itu dari salahnya siapa? Salah kita. Jadi sebetulnya adanya baliyah, adanya bala adalah karena kesalahan kita. Ada namanya azab, ada namanya adab. Yang itu adab adalah suatu bencana yang besar. Ya. Itu Quran mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum." Kenapa Allah menurunkan azab adalah bidzunubikum, karena dosa kalian. Jadi kalau kita sekarang setiap hari ada saja namanya ujian, berarti karena apa? Ya kesalahan kita. Mungkinkah kita nggak pernah bersalah? Siapa yang tidak pernah bersalah? Man dalladzi ma sya'aqat illa man alaihi jibrilu habad. Siapa yang tidak pernah berbuat salah, kecuali orang yang Jibril turun kepadanya memberikan apa? Wahyu. Berarti siapa? Para nabi. Maklum, karena para nabi adalah maksumin,
Jadi kalau kita mesti ada salah, pasti ada salah. Sudah. Karena ada salah, ada bala. Subhanallah ada bala, tapi kita mau sedekah mental. Berarti saking senangnya Allah kepada sedekah. Maka kalau ada bala, toh itu dari kesalahannya sendiri, tapi ketika sedekah Allah membuat balanya oleh Allah nggak disampaikan. Gitu. Hebat bukan? Nah, jadi bala itu dari siapa? Kesalahan kita sendiri. Tapi begitu kita sedekah, kemudian al-sedekah itu tatfaul bala. Padahal bala itu adalah dari kesalahan kita sendiri, tapi karena sedekah maka kemudian jadi ada bala. Kenapa? Niru lo maning Gusti Allah. Karena niru lo maning Gusti Allah. Nah, ini penting ya. Tapi masih manusia medit aja saya. Pada jelas kalau bukan permasalahannya kita ini memang menjadi manusia itu kalau sudah urusan duit, sehingga keloman apa medit. Ya. Satu contoh bala itu adalah kesalahannya siapa? Kita. Maka dengan sedekah Allah menolak bala. Berarti bagaimana Allah sangat cintanya kepada kelomanan seseorang, toh bala kesalahan sendiri itu pun ditolak oleh Allah sendiri. Ini yang kepanjangan zakat itu seperti di sana. Kalau orang itu sadar untuk melaksanakan ini, hidup ini kira-kira selalu senang apa enggak? Jadi kenapa kita banyak stres? Soalnya medit kabeh. Kenapa kita selalu banyak AIU? Karena kita sendiri banyak salah. Banyak salah kemudian ada bala. Wis ana bala gagal sedekah. Kan gitu jadinya. Akhirnya perlu saya menerangkan lebih daripada ini, yaitu seorang mukmin ketika dia dengan basmalah ini selalu ada hubungan dengan Allah, itulah sangat senangnya Allah pada seorang muslim karena buktinya selalu menyebut namanya. Maka ketika namanya seorang mukmin itu selalu menyebut namanya, Allah memberikan namanya balasan kepada seorang mukmin. Balasannya kalau berbuat kebaikan dia tercatat berapa? Karena seorang mukmin punya kebiasaan untuk sambung sama Allah. Buktinya makan bismillah, minum bismillah, mau tidur bismillah, mau bepergian bismillah. Maka Allah kemudian memberikan balasan yang luar biasa. Setiap aktivitas kebaikannya dilipatkan menjadi 10. Sementara punya salah apa enggak? Punya. Balasannya berapa? 1. 10 banding 1. Tapi begini ya, ngapunten ya, jangan sekarang begini, oh enak ya, 10 banding 1. Jadi kalau saya melakukan 3 keburukan, toh sudah melaksanakan baik 1, berarti susuk ngapunten. Banyak enggak orang berkata? Kan banyak kadang-kadang orang berkata, yang penting masih apa-apa, yang penting sholat, jadi ngono. Masih maksiat bareng ora apa-apa, yang penting apa? Sholat. Nanti dulu ya. Jadi ini fatalnya karena apa? Orang pikir-pikir Allah saking murahnya. Murah itu karena kita ini memang pinternya kita hubungan sama Allah. Allah begitu sangat lomannya. Di kulli khasanatin berapa? Bi asrati amsalihha. Wa li kulli sayyi'atin la yujza illa misla. Jadi 10 banding 1. Tapi jangan begini. Oh, kalau begitu 10 banding 1 saya melakukan keburukan 4 kali. Berarti susuk piro?
6. Sing kowe ganjaran kowe apa? Gusti Allah. Kok bisa begitu? Justru kalau hitung-hitungan selanjutnya, kira-kira kalau umpamanya harus ditimbang di akhirat, sama-sama ditimbang. Kira-kira ketemunya malaikat itu lebih buruk apa lebih banyak? Walaupun 10:1. 10:1. Kemudian malaikat Raqib Atid itu punya tugas diantaranya ngurus cangkem ya. Ngurus apa? Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak seorang muslim mengatakan ucapan apapun buruk atau jelek kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi plus tidak pernah absen nyadeti. Sementara namanya lisan ini A ada catatan, B ada catatan, ngerintih ada catatan, elek ada catatan, apik catatan. Kalau ada stand up gitu catatan berapa ya? Seorang penyanyi, Masya Allah, nyanyi 1 jam ya. Isinya apa itu? Beda dengan yang kosidannya. Ya. Terus seorang pelawak ngomong ngalor ngidul. Dicatat apa enggak? Jujur, kira-kira catatan banyak buruknya apa banyak baiknya? Jelas. Makanya Rasul mengatakan wahal yakubbun nasa finnari, bukankah akan jelungup menung sono neraka ala wujuhihim, atas wajah mereka. Jadi wajah dulu baru kaki ya. Bukan kaki dulu tapi kecuali karena hasil panen lesannya. Oh, jadi kalau ukuran dengan lesan saja, sebetulnya banyak orang masuk neraka itu sebenarnya lesan. Plus, karena mau tidak mau dengan lesan ini yang tanpa tulang, Masya Allah. Mungkin yang selamat untung-untung kalau ada orang bisu, kayak itu selamat itu. Jadi kalau ada orang bisu itu selamat ya. Mesti. Selamat. Atau ada orang kalau ngomong cuman A dan B, naam dan la, nggih lan boten, selamat itu ya. Tapi kalau kita jumpa sama seorang tamu ini, yang ditamoni, saya ngomong tamu nih. Oh, sing di tamu ki sing ngomong apa dek ya? Bisa ngomong dek. Kita ada tamu ditakoni anak sampean pinten, gangsal. Masuk setelah gangsal cerita satu-satu. Sing niki dadi camat, sing iki dadi bupati. Mengaku ora takok ta klono kabeh. Ini belum membanggakan diri dan lain sebagainya ya. Macam-macam kesok, ya Allah. Terus seperti kira-kira justru banyak masukkan neraka ini apa? Jangan bicara masalah kaki, jangan bicara masalah tangan, masalah cangkem itu. Ini kan sama-sama anggota badan. Ini kan anggota badan, mata anggota badan. Yang paling banyak punya hasil pekerjaan yang dicatat apa? Ini. Jadi sekarang kita jujur saja, jadi kira-kira masuk neraka semua apa enggak? Gitu aja sudah. Begitu ya. Tapi rahmatnya Allah kalau seorang muslim justru memang kesalahan itulah membuat ada bala. Tapi bala itu justru dibalas oleh Allah hanya di dunia bagi seorang muslim, bukan di akhirat. Aduh ya.
Ini Kanjeng Nabi sing dawuh di kitab riwayat Tirmidzi, kesalahan seorang mukmin membuat ada bala itu yang sebagai balasan kesalahannya itu balasan untuk di dunianya, bukan di akhirat. Itu pun kalau kemudian ada bala dan kemudian dia sabar dan rimo, justru menghapus dosanya sendiri. Paham? Saya ulangi, bala adalah karena kesalahan sendiri. Bagi seorang muslim, jadi balasannya Allah terhadap kesalahannya adalah di dunia. Makanya Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu pernah sakit apa enggak? Enggak Kanjeng Nabi. Kamu pernah susah apa? Enggak Kanjeng Nabi. Kalau punya payah-payah, enggak Kanjeng Nabi. Kemudian kamu satu saat ada ujian ini, enggak. Itulah balasannya Allah untuk seorang muslim di dunia. Nek gelem sabar lan rimo menghapus dosanya. Tapi nek lo ya ora. Nek grundel ya ora. Nek sambat ya ora. Nek protes ya ora. Nek saben rimo melebur. Adapun orang kafir enggak, orang kafir itu kebaikannya di dunia enggak diakui oleh Allah. Kebaikannya memang bermanfaat untuk dia di dunia. Seorang kafir masya Allah dermawan, masya Allah tambah, masya Allah ya. Untuk dia manfaatnya dunia. Tapi di akhiratnya dinolkan oleh Allah, tidak ada sama sekali. Kebaikan apapun sama sekali. Karena dia pertama sudah tidak menyenangkan Allah, memurkakan Allah. Allah itu bilang, aku ini dewi, aku mau sekutokno aku. Saya itu satu, ijen play loh aku ini. Kamu sekutokno iki. Ora iso. Amalmu masih apik kaya apa gak tak trimo. Wa qatimna ila ma'amin munamalin faja'alnahu habaan mansura, seperti debu yang bertebaran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. No akhirat tak timbang gak ono timbangane, nol. Keburukannya dibalas di akhirat. Nah, untuk orang kafir, paham? Untuk orang kafir keburukannya dibalas di akhirat. Jadi tinggal catatan elek nek wong kafir. Nek wong Islam catatan elek wis dibalas nang donya. Nek gelem sabar lan rimo malah menjadi penghapus dosanya. Tapi nek Rasulullah ya sing Rasulullah wae ya. Nah, sambat. Kira-kira jenengan apa? Ini oleh balik kira-kira. Muni lho apa ora? Ngaji lho saiki. Setelah ini kira-kira kalau ada ujian, muni lho apa ora? Lho, biasanya 5 juta saiki 5.000. Lho. Nah, sambat lagi, ini lagi. Setelah ini kira-kira begitu apa enggak? Wong sing ngaji sing ngono, pemane gak ngaji. Sing ngaji lho sing ngono. Pemane sing gak ngaji. Sing ngaji tak kandhani, ini ana bala. Toh itu kesalahan kita sendiri. Kemudian Allah membalasnya adalah untuk di dunia saja, dan kalau sabar dan rimo maka kemudian menjadi bisa jadi seorang mukmin dengan bala yang bertubi-tubi sabar dan rimo malah menjadi nol dosanya di sudah. Tapi orang kafir api cuma di dunia tidak diterima sama sekali. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Gak ada tambah. Tinggal apanya? Keburukannya ditulis satu persatu ya Allah. Makanya semakin banyak tulisan keburukannya, maka di nerakanya tingkat nerakanya paling bawah. Sudah tentu karena sangat banyak catatan salahnya. Nah, ini berkaitan dengan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahimah. Itulah kasih sayang Allah pada mukminin. Nah,
berangkat dari makanya di zakatlah kemudian orang membuat bagaimana dia harus melakukan sesuatu yang namanya sahawah itu sampai sedekah itu nyata sedekah dicinta oleh Allah, ada bala kesana sendiri, ditolak sendiri oleh Allah. Luar biasa ya. Setelah ini kalau ada bala, ada apa, alhamdulillah apa lo nih lo apa ini sakit tuh baru oleh duit 10 juta alhamdulillah, baru dari bank alhamdulillah, metu dari bank dijamret 10 juta. Oh, Masya Allah. Oke. Oke. Ya, jadi ini paling enggak keterangan ini adalah kepanjangan kenapa zakat dan selanjutnya sampai pada infak seperti apa, sedekah seperti apa, dan marilah kemudian kita setelah ini insyaallah dadi wong loman kabeh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu hadis mubarakan fi barakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.